Assalamualaikum, hai saya Venda Pemilia. Mari mengenal anak dengan autisme. Apa itu autisme? Kata autisme berasal dari istilah bahasa Yunani, auto yaitu diri sendiri dan isme yaitu keadaan atau orientasi. Anak dengan autisme atau autism spectrum disorder merupakan anak yang mempunyai gangguan pada perkembangan syaraf. Biasanya muncul gejalanya sebelum anak berusia 3 tahun yang menyebabkan hambatan dalam berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal, berinteraksi sosial, memiliki minat yang terbatas, dan perilakunya berulang-ulang. Perlu digarisbawahi bahwa autisme bukan penyakit, apalagi bisa menular. Apa penyebabnya? Meskipun penyebabnya belum pasti, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami autisme, yaitu yang pertama karena faktor genetik. Pada anak yang memiliki anggota keluarga dengan autisme, risiko mengalami kondisi ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang tidak memiliki riwayat keluarga autisme. Yang kedua, komplikasi saat mengandung seperti adanya pendarahan pada awal kehamilan, janin kekurangan oksigen, adanya komplikasi saat bersalin seperti bayi terlambat menangis, gangguan pernapasan, dan anemia pada janin. Yang ketiga, penggunaan obat-obatan tertentu. Yang keempat, paparan bahan kimia seperti logam berat atau timbal. Kelima, gangguan metabolik seperti gangguan metabolisme asam lemak, gangguan metabolisme serotonin, atau kelainan struktur otak. Kemudian adanya infeksi virus seperti virus rubella, herpes simplex, encephalitis, dan kelainan kongenital. Bagaimana perilaku anak autisme? Adapun karakteristik atau ciri khas yang tampak pada perilaku anak autis adalah anak tampak sulit berbicara atau pernah berbicara tetapi hanya sebentar. Anak tidak dapat mengikuti jalan pikiran orang lain. Kadang-kadang anak berperilaku yang menyakiti dirinya sendiri. Kemudian ketidakmampuan anak menunjukkan empati dan tidak tahu apa reaksi orang lain atas perbuatannya. Selanjutnya, pemahaman anak sangat kurang, sehingga apa yang ia bicarakan suka dipahami, misalnya dalam bercerita kembali dan soal berhitung yang menggunakan kalimat. Terkadang, anak mempunyai daya ingat yang sangat kuat seperti perkalian, kalender, dan mengingat lagu-lagu. Selanjutnya, anak memperlihatkan perilaku stimulasi diri atau berulang-ulang, seperti bergoyang-goyang, mengelambaikan tangan seperti burung, berputar-putar, dan mendekatkan mata ke TV. Selanjutnya, anak belum dapat bersosialisasi dengan teman sekelasnya seperti suka bekerja sama atau bermain peran. Anak juga kesulitan mengekspresikan perasaannya seperti ekspresi suka, sedih, senang, bingung, marah, dan lain sebagainya, dan mudah frustasi bila tidak dimengerti dan dapat menimbulkan emosi dalam bentuk fisik atau marah yang tidak terkendali. Adapun klasifikasinya dibagi menjadi tingkat 1, 2, dan 3. Pada tingkat 1, requiring support atau membutuhkan dukungan. Individu tidak terlalu banyak membutuhkan dukungan. Biasanya, mereka dapat berkomunikasi dalam kalimat yang hampir lengkap, tetapi mereka mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dua arah. Pada tingkat 2, requiring substantial support atau membutuhkan dukungan besar, mereka akan lebih sulit beralih aktivitas atau fokus terhadap aktivitasnya. Hanya minat pada bidang tertentu dan menimbulkan perilaku yang berulang. Dan pada tingkat 3,
requiring very substantial support atau membutuhkan dukungan yang sangat besar, individu dengan diagnosis ini sangat membutuhkan dukungan dan beresiko tinggi mengalami diskriminasi, pengabaian di masyarakat, bahkan pelecehan. Apa saja layanan pendidikan yang bisa diberikan? Layanan pendidikan yang bisa diberikan seperti individual terapi, antara lain melalui penanganan di tempat terapi atau di rumah. Selanjutnya, designated autistic classes, di mana sekelompok anak dengan autisme belajar bersama-sama mengikuti jenis instruksi yang khas. Selanjutnya, ability group classes, yaitu memerlukan jenis lingkungan yang menyediakan teman sebaya yang secara sosial lebih baik, meski juga memiliki masalah perkembangan bahasa. Dan social skill development and mixed disability classes. Kelas ini terdiri atas anak dengan kebutuhan khusus, tetapi tidak hanya anak autis. Mitos dan fakta autisme. Mitos, autisme dapat disembuhkan. Faktanya, tidak ada obat yang dapat menyembuhkan gejala inti dari autisme, tetapi dengan intervensi perilaku intensif seringkali dapat mengurangi keparahan gejala dan mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik. Mitos, vaksin menyebabkan autisme. Faktanya, tidak ada bukti bahwa vaksin masa anak-anak menyebabkan autisme. Mitos, individu autis berbahaya. Faktanya, sangat jarang terjadi bagi orang autis untuk bertindak kasar karena kedengkian. Ledakan kekerasan yang ditunjukkan oleh beberapa individu biasanya diarahkan sendiri dan didorong oleh stimulasi berlebihan sensorik atau fisik.